Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Gendul di sini setelah beberapa hari nggak upload video soal Redmi Note 5 alias Wired, dan kali ini aku comeback dengan dengan custom ROM Siberia OS Android 10. Seperti ini sekilas dalemannya ya. Untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak dan ini sudah include GApps, terus Linuxnya enforcing build. Kameranya juga sudah langsung ada kamera Gcam ya, jadi kalian nggak perlu install Gcam lagi. Untuk di bagian magisnya safety net bisa tercentang biru semua, aku cek lagi di sini. Nah itu dia, centang biru semua aman. Dan untuk skor Antutu sama hasil CPU throttling ini keren banget. Oke, dan ini adalah Siberia OS versi 3.9 unofficial Android 10 ya. Untuk Redmi Note 5 alias Wired, untuk size ROM-nya sekitar 1 GB dan sudah include GApps. Ini di maintainer sama SDM 66064 alias Kang Jaki. Dan sudah include GApps, enforce build dan sebagainya. Nanti kalian bisa join aja ke grupnya, linknya aku bakal taruh di deskripsi video ini. Oke, yang seperti udah aku bilang tadi, di sini sudah include kamera GApps ya, jadi kalian nggak perlu install GApps lagi. Dan untuk kamera ini aku nggak nemuin kendala. Kemudian untuk safety net tadi sudah aku tunjukin aman, tapi ada beberapa kendala, dan kendalanya yang pertama itu di bagian perekam layar guys. Untuk perekam layar ini sepertinya ada glitch ya. Glitch itu bisa, tapi terkadang error, dijumpai error gitu, nggak 100% berfungsi dengan baik. Dan kendalanya adalah jika dipakai ngerekam layar selama durasi yang agak panjang. Tadi aku tes itu 10 menitan, itu hasilnya gagal. Terus aku juga udah tes untuk DU recorder, sukses, terekam sekitar 10 menit ke atas, cuman hasilnya itu malah jadi jadi ngezoom dan nggak kelihatan jelas satu layar semua gitu. Yes, pokoknya intinya itu untuk minus yang pertama. Tapi untuk secara performa dipakai main game ini oke banget guys. Terus berikutnya langsung aja kita cek di bagian dalemannya ya. Untuk network dan internet ini kita cek di private network tipe, tentu aja udah banyak pilihan, kalian bisa ngelog untuk jaringannya di sini. Terus untuk hotspot ini ada minus yang berikutnya ya. Untuk hotspotnya ini belum support buat sharing VPN guys. Jadi buat kalian yang suka injek internet pakai aplikasi VPN, kalian nggak bisa tethering ya, nggak bisa tethering dengan custom ROM ini, sayang banget. Tapi ada Siberia setting. Untuk Siberia setting di sini ada beberapa menu: sistem, panel, lock screen, gesture, terus about Siberia team. Kita buka dulu di bagian sistem, ada menu lagi, general tweak, animasi, button, notifikasi, dialer, sound dan volume, agresif baterai, dan gaming mode. Untuk general tweak dalamnya seperti ini. Di sini ada enable screen stabilization, ini kayak image stabilization di perekam video ya. Jadi kalau kita gerak-gerakin HP-nya gitu buat meminimalisir gerakan gitulah guys intinya. Jadi kayak ada semacam giroskopnya, kayak semacam ada giroskopnya gitu. Tapi aku nggak aktifin karena layarnya jadi gerak-gerak gitu guys. Terus untuk animasi kayak gini nggak terlalu penting, jadi abaikan aja. Untuk button ada power menu doang, ada notifikasi, tampilannya seperti ini. Terus ada dialer, tampilan seperti ini, ada sound dan volume, dan di sini nggak ada direct sound, itu minus yang ketiga. Terus ada agresif baterai, kayak gitu tampilannya. Terus ada gaming mode, masih kelihatan lama kayak AOSP pada umumnya ya. Tapi ini CAF apa AOSP sih, aku agak bingung juga. Terus berikutnya ada menu panel, ada 3 menu lagi: status bar, notifikasi, navigation bar. Untuk status bar kayak gini tampilannya, kalian bisa atur di tampilan buat ngatur status barnya. Kemudian notifikasinya kayak gini. Lalu navigation bar ini kalian bisa ubah posisi tombol back home recentnya di sini ya. Kemudian ada menu lagi di bawahnya ya, ada lock screen, tampilannya kayak gini. Kemudian ada gesture, kalian bisa atur double tap to sleep dan double tap to sleep lagi. Ini di pengaturan lock screen sama status bar ya. Kalian bisa atur di situ. Tapi nanti ada pengaturan lain, yakni di bagian display sini ya guys. Di bagian display ada tap to wake, ini juga harus kalian aktifin biar double tap to wake nya berfungsi dengan baik guys. Kemudian ada about Siberia team, di sini kalian bisa lihat nama-nama yang terlibat dalam custom ROM ini. Kemudian ada menu baterai di bawahnya
Siberia setting tadi, tampilannya kayak gini. Dan untuk bateraiku di sini sudah aku ganti jadi nggak ori ya. Aku pakai Hypo, harga Hypo itu sekitar 150-an ke atas. Kalau kalian dapat harga di bawah itu wajib curiga ya, karena kemungkinan itu nggak asli atau mungkin produk yang lawas dan tentunya kurang oke. Dan aku rekomendasiin kalau kalian mau ganti baterai, ganti aja ke Hypo kayak punya aku ini. Aku sempat tes dari 100% main game dengan kontras pencahayaan itu sekitar 80%an. Itu dari 100% aku bisa main 4,5 jam lebih ya. Dan itu masih tersisa sekitar 15%an guys. Itu udah irit banget menurutku ya. Tapi ya tergantung kernelnya juga sih. Terus lanjut ada bagian display kayak gini tadi yang sudah aku tunjukin, ada double tap to wake dan berfungsi dengan normal, nggak ada kendala. Kemudian ada sound seperti yang sudah aku bilang tadi, nggak ada direct soundnya ya di bagian bawah. Kemudian untuk storage-nya, aku rasa ini lumayan irit ya, untuk sistem cuman 10 GB. Jadi ini kayaknya untuk RAM-nya lumayan hemat ya. Terus untuk security ada pin fingerprint face unlock sudah include ya, sudah support dan berfungsi dengan baik. Ada smart lock juga di sini. Kemudian di bagian sistem untuk bahasanya juga sudah ada bahasa Indonesia, jadi buat kamu yang nggak terlalu mahir bahasa asing bisa install custom ROM ini dengan nyaman. Terus untuk upload font dari tadi belum aku tunjukin ya, kayak gini Siberia Android 10 versi 3.9 ini yang unofficial. Terus untuk security patch-nya sudah November bulan ini. Untuk kernelnya dia pakai 4.4.282 Mystic EAS 7.2 OC dan ini adalah kernel andalanku untuk saat ini karena pakai kernel ini tuh enak banget guys. Cuman ya untuk suhunya lumayan hangat. Dan aku sudah tes untuk hasil Antutu benchmarknya itu dapat lumayan gede 169. Ini bukan lumayan lagi ya, ini udah termasuk tinggi banget. Dengan rinciannya kayak gitu. Terus untuk suhunya kalian bisa lihat di situ, baterai temperaturnya 38 derajat Celcius. Terus untuk temperatur CPU-nya 33 derajat Celcius guys. Waktu pengetesan untuk suhunya sampai naik ke 38 ya. Kemudian aku juga udah tes untuk hasil CPU throttling-nya. Hasilnya seperti ini. Menurutku ini juga lumayan keren untuk hasilnya ya. Nggak terlalu parah-parah banget naik turun, tapi masih stabil banget dan dipakai main game menurutku ini enak banget. Kemudian kita cek di bagian quick settingnya. Untuk quick setting untuk fiturnya ada perekam layar yang sekarang lagi aku pakai ya, yang tadi sudah aku bilang ada glitch di situ. Terus kemudian ada FPS info overlay, ada gaming mode, ada always on display juga. Menurutku ini sudah memenuhi standar untuk main game ya guys. Ada FPS info juga karena di situ ya. Kita cek untuk FPS infonya. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas nggak terlalu gede tampilannya, jadi kalau dipakai main game juga nggak mengganggu ya. Terus untuk hotspot sama wifi kita hidupin berbarengan dan masih bisa jalan bareng, nggak ada yang crash salah satunya. Selamat datang di Caroline, Customer Care Telkomsel. Ternyata nggak ada fitur buat rekam obrolan saat kita nelpon guys ya. Itu beberapa kekurangan yang aku sudah sebutin sebelumnya. Kalau kalian kelewatan ya tinggal ulang aja video ini guys. Oke, mungkin gitu aja secara overall. Kalau kalian suka main game ini enak dipakai main game, tapi kalau kalian suka ngerekam layar dengan durasi yang agak lama, aku rasa custom ROM ini kurang cocok. Makasih banyak sudah nonton video ini. Kasih like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.